Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks untuk lusa ya, karena besok libur dan juga ada 7 saham yang akan saya analisa hari ini. Yang pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima Antam, keenam Tins, dan ketujuh Inco. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini tertekan dari zona merah dari sesi awal, terus di zona merah, sempat naik tapi kemudian tertekan dan tutup di harga 6.022 dan terkoreksi 0,82%. Dan kalau dilihat transaksi hari ini cukup sepi di 8,7 triliun. Asing hari ini net buy di 216 miliar. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ya koreksi cukup wajar karena kemarin juga dia naiknya gap up ya di hari Jumat dan hari ini tutup koreksi dan dia coba retest trendline uptrendnya ini ya di sekitaran 6014 dan kalau saya lihat tetap indeks akan mempertahankan supportnya di 6.000. Tetap kalau saya lihat ada potensi hari Rabu indeks rebound. Jadi seperti itu ya. Yang penting jagain portofolio indeks ini sebagai acuan aja, lihat pergerakannya. Jadi seperti itu. Untuk indeks masih sama, indeks juga masih di dalam pola ascending triangle. Jadi ini masih jalan dia naik turun dan terlihat juga ini dia membuat low-nya lebih pendek dari sebelumnya, lebih tinggi. Jadi lihat hari Rabu kalau rebound ya harusnya pola ascending triangle ini masih berjalan dan kalau sampai breakout lagi nantinya siap-siap bisa kompim. Kalau kompim targetnya 6.250 menutup gap dan bisa ke 6.400. Seperti itu untuk ISG. Kita langsung saja ke saham pertama, ada Medco yang hari ini tertekan, terkoreksi 2,63% ke harga 555. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Medco didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Medco dengan pergerakan seperti ini ya perlu hati-hati. Medco ini bisa berpotensi menurut saya membentuk pola double top. Nah, kuncinya itu harusnya jangan sampai jebol 550 lah. Kalau tutup di bawah 550 berpeluang double top kompim dan arahnya bisa sesuai neckline ya, bisa ke 400 sampai 380. Jadi sangat perlu hati-hati, mending cut loss saja kalau yang punya Medco. Kalau Medco ini gagal bertahan di atas 550. Kalau dilihat ya harusnya dipertahankan. Ya ini tarik ada support selanjutnya di sekitaran 550 nih. Di seperti ini pergerakan Medco. Semoga aja bertahan ya. Jadi hari Rabu Medco harus rebound. Kalau Medco jebol 550 berpotensi double top. Dan kalau Medco mempertahankan supportnya di 550, Medco bisa bergerak di range harga supportnya 550 dan resistennya 600, lumayan di 8-9% untuk swing trade. Yang mau coba spekulasi buy ya, tapi harus disiplin cut loss. Misalnya Medco tutup di bawah 550, misalnya di 540 atau 545, cut loss saja. Ini cut lossnya sekitar 2,5%. Jadi menurut saya kecil dan target profitnya malah lebih besar nih. Terdekatnya aja 580, 4,8% dan target selanjutnya 600, sekitar 8%. Risk rewardnya 1:3 ya. Ini menarik Medco, tapi ini saham downtrend ya harus disiplin cut loss, kalau nggak bisa dibawa turun lebih dalam. Nah, jadi seperti itu. Medco juga belum ada tanda-tanda pembalikan arah, masih coba berjuang mempertahankan support ya, tapi hari ini tertekan dan tutupnya di bawah harga low-nya 2 hari sebelumnya. Low 2 hari sebelumnya itu ada di 560 dan ini dia tutup di 555. Seperti itu. Untuk Medco, kita langsung saja ke saham kedua. Ada Elsa yang hari ini malah naik 2,32% ke harga 264. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Elsa sedikit diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Elsa ya menurut saya di area support ya. Dan dia walaupun nggak sampai 240, dia langsung rebound.
Tapi kalau ditarik ini dia masih strong downtrend. Bisa aja nih pola nanti. Nah, ini dia di dalam pola Falling Wedge. Yang penting kalau mau Elsa ini bagus ya minimal harus confirm dulu breakout 280 biar dia mematahkan pola Falling Wedge-nya dan bisa reversal. Jadi kuncinya titik aman pertama Elsa ini 280. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ini harga tinggi. Kalau mau cut loss sekitar 7-10%, ya boleh aja, target profitnya dekat aja nih 280. Tapi kalau mau lewat harusnya 300 bisa. Nih, tarik aja risk rewardnya 1:1 ya. Cut lossnya di 244 atau 242, target profitnya di 300. Jadi risk rewardnya 1:2. Kalau tertarik boleh, cuman ini belum konfirmasi, ada berpotensi Elsa melanjutkan penurunan. Bisa aja nih dia pola dead cat bone mantul sebentar, retest resisten Falling Wedge-nya ini di daerah 274 sampai 280 sus dia turun lagi. Jadi seperti itu untuk Elsa. Kalau Elsa ini mempertahankan supportnya 244, bisa aja Elsa ini nanti bergerak sideways di range harga supportnya 244 dan resistennya 280. Jadi seperti itu untuk Elsa. Kalau dicek MACD-nya masih belum ada tanda-tanda pembalikan arah juga ya, walaupun MACD-nya garis biru sudah mulai mengarah ke atas, hampir membentuk golden cross, bar chart di bawah 0 makin tipis. Yang lihat hari lusa, kalau dia mampu lewat 280 bagus untuk Elsa. Tapi kalau saya lihat kemungkinan besar tetap ditahan ya. Agak susah dia menguji atau breakout dari 280. Seperti itu untuk Elsa. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada Pegas yang di hari ini terkoreksi 0,99% ke harga 1000. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Pegas diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Pegas masih berjuang untuk bertahan di level harga 1000. Minggu lalu dia membentuk candle bullish angle pink dan tutup di 1000. Kemudian dia membentuk doji, hari ini dia membentuk pola gravestone doji. Dengan kondisi seperti ini ya tetap saya rasa ada peluang Pegas rebound. Target terdekat 1050 dan 1100. Yang penting kalau yang masih hold Pegas ini, selama Pegas bertahan di atas 1000 atau toleransi kalau dia tutup di bawah 970 cut loss saja. Jadi seperti itu. Untuk Pegas belum ada sentimen juga. Jadi ya harap sabar yang pegang Pegas. Kalau saya lihat kalau jebol 1000 ini ya berpeluang Pegas turun ke 900 karena Pegas sudah membuat low baru di 970. Ya, ini dia low baru. Sebelumnya low-nya ada di 990. Ini dia membuat low baru dan ini masih bergerak downtrend nih ya. Nah, kalau mau bagus minimal tutup di 1050 atau lebih aman ya Pegas harus di atas 1100. Selama di bawah itu ya harap sabar aja dan potensi bisa turun lebih dalam. Nah, jadi seperti itu. Untuk Pegas, indikator MACD sudah membentuk golden cross dan ya Pegas ini terus membuat bullish divergen. Ya, harga saham turun, indikator MACD-nya naik. Nah, kuncinya mana? Kuncinya ya 1100 sampai 1200 lah. Kalau mau pembalikan arah ini 1200. Kalau kompim breakout 1200 bakal reversal, Pegas target selanjutnya 1500. Jadi seperti itu, yang penting sabar. Kalau mau coba spekulasi buy di harga bawah, yang penting nggak jebol dari 970 masih bisa hold. Kalau dia jebol 970 ada berpeluang ke 900, mending cut loss dulu, buyback di bawah. Jadi seperti itu ya. Untuk Pegas kita langsung saja ke saham keempat. Ada MDKA yang hari ini ditutup terkoreksi 2,98 ke harga 2.930. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MDKA didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MDKA hari ini dia menutup gap. Tapi
Untuk MDKA apakah bisa spekulasi buy? Belum ya. Kalau mau nawar coba di 2880, 2880 atau 2900, dan cut loss kalau turun dari 2850. Seperti itu aja, karena ini terlihat kan pegas ini masih sideways dan masih uptrend. Kalau majornya uptrend, tapi dia ini udah sideways dari tanggal 16 Juni. Dia sideways di range harga yang cukup lebar, 2850 support dan resistennya 3100 ya. Kalau mau coba spekulasi buy, tapi ini disclaimer on, cut lossnya tipis saja nih. Cut loss saja kalau jebol toleransi 2790, 2780 lah. Nah, jadi mendingan nawar beli di 2900 kan, cut lossnya lebih tipis di sekitar 4% dan target profitnya 3100 sekitar 6,92%. Jadi hampir 1:2 ya. Dan MDKA ini masih uptrend, jadi masih panjang perjalanannya. Kalau saya lihat, kalau dilihat ini kan double bottom, ini neckline. Jadi targetnya tinggi ya. Masih bisa sampai 3500 kenaikannya. Dari harga sekarang aja nih, peluang MDKA itu masih ada 18%. Yang penting MDKA nggak jebol 2800. Jadi seperti itu ya. Strateginya seperti itu untuk swing trade. Kalau coba beli di harga 2880 sampai 2900 dan jebol 2800 jual. Dan targetnya mana? Target terdekat 3100 sampai 3200, itu sekitar 7 sampai 8%. Dan kalau swing trade untuk jangka 1-2 bulan ya, target saya bisa sampai 3500 untuk MDKA. MDKA kan baru komprim ya, harap sabar aja. Ini dia lagi isi tenaga untuk mencoba naik lebih tinggi ya. Kuncinya jangan jebol, toleransi jangan sampai turun dari 2800. Seperti itu aja untuk MDKA ya. Kita langsung saja ke saham ke-5. Ada Antam yang di hari ini ditutup naik tipis 0,76% ke harga 2640. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Antam hari ini diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal memang terlihat Antam ini gagal terus breakout 2680 ya. Tapi kalau melihat dari harga nikel yang hari ini kembali melanjutkan kenaikan, tapi ada gap dan nikel ya lumayan tinggi, udah di area pucuk. Ada peluang dia menutup gap, ada peluang nikel ya, karena ini gap menganga. Kalau dia nggak mampu lewat 1450 ini, menutup gap sangat berpeluang. Jadi kalau dilihat dari Antam ini kalau gagal ya dia akan retest lagi 2500 sampai 2450. Nah, ini menarik. Kalau mau beli Antam, jangan beli di harga sekarang. Beli di bawah sekalian aja di 2500 sampai 2480. Dan cut loss kalau jebol 2400, atau beli Antam ini nunggu kompim breakout aja dulu. Kalau dia sudah kompim breakout 2680, peluang Antam itu naiknya akan lebih tinggi. Target terdekat tuh 3000 dan bisa ke 3380 karena ini terindikasi juga double bottom. Jadi seperti itu untuk Antam. Antam juga cukup menarik. Yang sudah punya dari daerah bawah, apalagi beli di 2200 ya hold aja. Selama Antam ini di atas 2400 aman. Dan kemungkinan kalau Antam nanti gagal breakout 2640 dan nikel ini menutup gap di 1400, ada peluang Antam juga turun sedikit ke 2500. Kalau saya lihat 2500, apakah bisa turun lebih dalam? Bisa aja. Yang penting nggak jebol 2400 aman. Tapi kalau nunggu di daerah 2400 nih kemungkinan kecil dijemput, tapi bisa. Nah, strateginya bagaimana? Nyicil aja dari 2520 itu, coba nyicil aja. Kalau dikasih sampai bawah bagus dan jebol 2400, cut loss. Indikator MACD membentuk golden cross mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Volume hari ini biasa aja ya. Ini sudah 2 kali, perlu hati-hati nih. Kalau hari Rabu nggak breakout, ada peluang Antam koreksi dulu sampai 2540 terdekat. Seperti itu untuk Antam.
Kita langsung saja ke saham ke-6, ada TINS yang hari ini ditutup di harga 1695. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker saham harinya, TINS diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TINS menarik. TINS pokoknya sudah confirm breakout dari resistennya 1600. Nah, sayangnya TINS ini ada gap di 1625. Ada peluang untuk TINS menutup gap. Kalau saya lihat ya, nih dia turun menutup gap aja turun 3% bisa. Nah, kalau untuk TINS ini wait and see aja dulu. Lihat pergerakannya 1-2 hari ke depan. Rabu Kamis kemana, kalau dia dibawa koreksi dulu, coba aja spekulasi buy di daerah 1650 sampai gapnya ini 1625 dan cut loss kalau jebol 1600. Seperti itu aja. Kalau mau, kalau ditarik garis ini juga masih uptrend. Nah, ini kan kelihatan kalau dari bawah potensi menutup gap ada peluang karena masih di dalam uptrend channelnya. Untuk gapnya ini bisa ditutup, jadi ke area sini. Yang penting nggak jebol 1600 ini. TINS aman dan harga sekarang sudah terlalu tinggi ya, nggak ideal. Karena kalau dia koreksi dulu akan dibawa turun. Nah, koreksinya kalau Bapak Ibu siap cut loss sekitar 6%, ya boleh-boleh aja. Tapi kan sayang. Mending nawar aja di bawah di 1650 sampai 1630. Jadi seperti itu. Ya tergantung masing-masing lah. Apakah TINS ini akan uptrend atau melanjutkan uptrend? Potensi besar tetap akan uptrend. Cuman dia ada koreksinya dulu. Target TINS ini masih sama 1900 sampai 2000. Jadi seperti itu. Untuk TINS juga hari ini koreksinya volume kecil, tapi jangan terkecoh dengan volume kecil. Yang penting biarpun volume kecil asal TINS nih nggak jebol 1600 ya tetap aman. Jangan seperti Antam waktu dulu ya. Nih Antam waktu dulu juga koreksinya volume kecil-kecil lah. Nih tipis-tipis dia tapi dia turun terus dan tertipu kan, dia volume besar tapi volume besarnya nggak naik dan ternyata melanjutkan penurunan. Jadi seperti itu ya. Seperti itu juga TINS. Yang penting nggak jebol 1600 aman. Kalau jebol out aja kalau yang sudah punya. Jadi seperti itu. Untuk TINS kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Inco yang hari ini ditutup di harga 5.350. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker saham harinya, Inco diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Inco juga cukup menarik. Bagaimana dengan Inco? Apakah bisa spekulasi buy? Inco harga sekarang kalau mau coba, tapi ini harus fast trade ya, atau disiplin cut loss cukup tinggi juga ya. Ada gap juga di 5.200. Jangan dulu deh beli. Wait and see aja. Kalau mau coba beli antri di gapnya ini di 5.225. Nah, coba antri di 5.225 dan cut loss saja kalau jebol 5.100, bisa cut loss di 5.080 atau 5.090 dan target profitnya 5.500. Jadi seperti itu. Kalau mau untuk fast trade, yang penting disiplin cut loss. Misalnya dia jebol 5.100, cut loss di 5.080 atau 5.090, belinya tapi antri di sekitaran 5.225. Nah, kalau mau beli seperti itu boleh, atau yang mau sabar menunggu harga bagusnya ya Inco ini kalau sudah di bawah di area 5.000. Nah, di 5.000 ini harga bagus sampai 4.960. Cut loss kalau jebol 4.800. Tapi ini kan terlihat Inco lagi dalam pembentukan double bottom. Tinggal nunggu dia breakout 5.550, peluang double bottom terkonfirmasi. Targetnya sangat mudah untuk Inco kembali ke 7.000. Jadi seperti itu. Kalau yang mau coba antri di bawah atau yang terdekat itu, tapi disiplin cut loss, jebol 5.100 cut loss, bisa antri di 5.200 sampai 5.250. Atau bagi yang mau beli buy on breakout, nunggu Inco ini confirm breakout aja 5.500 biar lebih aman. Bisa seperti itu juga. Inco
Indikator MACD sangat tajam mengarah ke atas, membantu golden cross, volume juga masih bagus, dan pergerakannya juga masih bagus. Inco juga tidak membuat low baru. Jadi seperti itu. Untuk Inco ya cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plannya beserta chartnya, dan juga akan diulas kembali di malam harinya. Free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.